Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Minuman Herbal Herba Nusa. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Farel Misya Ramadhani dengan NIM 63220718. Dan teman saya Akila Nur 63220474, Anggun Sri Utami 63220682, Anissa Libriani 63220227, dan Teresia Priselis 63220659. Latar belakang bisnis minuman selalu mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dan diprediksi akan berkembang sampai beberapa tahun berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, minuman herbal seperti kopi dan madu telah mendapatkan perhatian yang meningkat di kalangan masyarakat, di kalangan konsumen. Kesadaran akan kesehatan dan keinginan untuk beralih ke alternatif alami menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan segmen pasar ini. Adapun visi dan misi, visinya yaitu menjadi brand minuman herbal modern yang terpercaya di Indonesia melalui kualitas bahan alami dan produksi higienis. Yang kedua, membangun gaya hidup sehat di masyarakat dengan menyediakan minuman herbal. Yang ketiga, mengembangkan inovasi minuman herbal. Yang keempat, menjadikan perusahaan minuman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui penggunaan kemasan. Dan memiliki misi yang pertama yaitu menghadirkan minuman herbal berkualitas berbahan alami Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi minuman sehat. Yang ketiga, mengembangkan inovasi rasa dan kemasan yang modern. Dan yang terakhir, menjalankan bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun tujuan dari usaha minuman herbal Herba Nusa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk minuman herbal praktis namun tetap alami. Yang kedua, menjangkau pasar anak muda dan keluarga. Yang ketiga, mencapai penjualan stabil dalam 1 tahun pertama. Kunci keberhasilan usaha minuman herbal Herba Nusa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas bahan herbal premium. Yang kedua, pengelolaan higienis. Yang ketiga, harganya terjangkau. Dan yang terakhir, pemasaran digital gambaran produk. Selanjutnya ada gambaran awal usaha. Herba Nusa didirikan sebagai jawaban atas meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan minuman sehat yang alami, praktis, dan aman dikonsumsi setiap hari. Meskipun Indonesia kaya akan rempah-rempah dengan khasiat tinggi, pemanfaatannya dalam bentuk minuman siap konsumsi masih terbatas dan umumnya hanya tersedia dalam bentuk tradisional yang kurang praktis serta kurang menarik bagi generasi muda. Melihat peluang tersebut, Herba Nusa mengembangkan produk minuman herbal dalam kemasan modern, higienis, serta mudah dibawa dan dikonsumsi kapanpun. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada CEO founder, bertugas melakukan perencanaan serta mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional. Yang kedua ada digital marketing, bertugas menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen serta memasarkan produk melalui sosial media. Kemudian ada SIP finansial, bertugas menangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Yang keempat ada SIP production, bertugas mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses produksi. Dan yang terakhir ada admin, bertugas mengatur penjualan produk dengan sistem melalui sosial media, WhatsApp atau Instagram. Selanjutnya ada lokasi usaha. Herba Nusa memilih lokasi tempat produksi dan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jakarta Pusat, yang merupakan kawasan strategis di pusat kota dengan aksesibilitas yang sangat baik. Lokasi ini dipilih karena berada di area yang dikelilingi oleh perkantoran, pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, area komersial, dan transportasi publik seperti stasiun kereta serta halte Transjakarta. Dengan posisi yang sangat mudah dijangkau, lokasi ini memiliki potensi pasar yang luas terutama bagi pekerja kantor, pelajar, serta masyarakat urban yang membutuhkan minuman sehat dan berkualitas.
Berikut ada gambaran produk. Gambaran produk itu mengenai yang pertama ada kemasan. Kemasan kopi Herbanusa itu dikemas dalam bentuk saset berwarna coklat. Desain kemasan menampilkan ilustrasi alami yang menggugah selera dan menekan bahan-bahan berkualitas tinggi dan alami. Yang kedua ada tekstur. Kopi herbal memiliki tekstur halus dan lembut, memberikan pengalaman menyenangkan saat diminum, sementara madu herbal menawarkan sedikit kekentalan yang memberikan sensasi manis alami di setiap tetesnya. Yang ketiga ada rasa. Rasa kopi herbal kaya dan kompleks dengan nuansa alami dari bahan tambahan seperti rempah-rempah atau tanaman herbal, yang tidak hanya menjadi daya tarik, tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan. Selanjutnya, gambaran penjualan. Yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk yang tinggi akan menjadi pilar utama dalam meningkatkan penjualan Herbanusa. Dengan menggunakan bahan baku premium dan memastikan setiap produk, baik kopi maupun madu herbal, memenuhi standar kualitas yang ketat, perusahaan dapat membangun reputasi positif di kalangan konsumen. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang unggul dapat berkontribusi besar terhadap pengalaman konsumen yang langsung mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang ketiga, ketertarikan. Ketertarikan terhadap produk Herbanusa akan dipicu oleh kampanye pemasaran yang efektif dan menarik. Berikutnya, masa depan produk. Masa depan produk minuman herbal menjanjikan peluang dan tantangan untuk dikembangkan. Salah satu contohnya yaitu inovasi produk. Masa depan Herbanusa akan sangat bergantung pada inovasi produk, dengan fokus pada pengembangan varian baru dari kopi Herbanusa dan madu herbal yang tidak hanya menarik tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Herbanusa kombinasi unik dengan bahan tambahan seperti rempah-rempah, vitamin, dan superfood yang dapat meningkatkan kegunaan produk. Misalnya, kopi herbal dengan campuran ginseng atau kurma untuk memperkuat daya tahan tubuh. Selanjutnya, strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Berikut sebagai segmenting, targeting, dan positioning dalam pengembangan bisnis Herbanusa. Yang pertama, segmentasi. Menargetkan konsumen usia 18-50 tahun yang lebih cenderung peduli pada kesehatan. Menargetkan konsumen di kota besar, terutama di metropolitan, di mana kesadaran kesehatan dan akses terhadap produk herbal tinggi. Konsumen yang sering membeli produk kesehatan dan yang terbuka terhadap cara baru dalam menikmati kopi dan madu. Yang kedua, targeting. Menargetkan milenial dan Gen Z yang aktif dan peduli pada kesehatan, serta mencari produk yang mendukung gaya hidup sehat. Memperkenalkan produk yang ramah keluarga sehingga anggota keluarga menikmati manfaat kopi dan madu secara bersamaan. Khususnya untuk konsumen yang memiliki anak, menargetkan pasar kelas menengah ke atas dengan produk kopi dan madu berkualitas tinggi serta kemasan yang premium. Untuk mereka yang ingin memberikan produk terbaik bagi diri sendiri dan keluarganya. Yang ketiga, ada positioning. Positioning dari produk Herbanusa adalah sebagai pilihan utama untuk minuman herbal sehat, serta memiliki keunikan dalam produk kopi herbal yang diformulasi khusus dengan tambahan bahan-bahan alami yang bermanfaat, serta madu herbal yang kaya akan rasa dan nutrisi. Selanjutnya, rekanan usaha, distribusi, dan persaingan. Rekanan usaha Herbanusa mencakup berbagai mitra strategis yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. 1. Ada pemasok bahan baku. Herbanusa bekerja sama dengan petani lokal dan pemasok bahan baku organik untuk memastikan kualitas tinggi dari kopi dan madunya. 2. Ada distributor. Perusahaan mengandalkan distributor yang memiliki jaringan luas untuk menjangkau berbagai titik penjualan, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern.
Ketiga, retailer. Kemitraan dengan retailer, baik lokal maupun nasional, memungkinkan Herbanusa untuk meningkatkan visibilitas produknya. 4. Influencer dan brand ambassador. Untuk meningkatkan penerimaan pasar dan brand awareness, Herbanusa memanfaatkan influencer di media sosial yang memiliki audiens yang sesuai dengan target demografis perusahaan. Kolaborasi ini dapat membantu menghasilkan konten yang menarik dan edukatif tentang manfaat produk, khususnya produk Herbanusa. Selanjutnya merupakan asumsi keuangan untuk perusahaan Herbanusa. Yang pertama ada rincian bahan baku dengan komponen bahan baku. Yang pertama ada kopi robusta, yang kedua ada madu murni, yang ketiga ada rempah-rempah yang terdiri dari jahe kering dan kayu manis. Dengan total biaya bahan baku sasetnya yaitu sebesar Rp2.500. Selanjutnya ada rincian biaya pengemasan dan distribusi. Dengan komponen untuk biaya pengemasan ada bahan kemasan yaitu saset, labeling, dan biaya produksi kemasan. Dengan total biaya pengemasan yaitu sebesar Rp1.000. Selanjutnya ada biaya distribusi dan pemasaran dengan komponen yang pertama ada transportasi, yang kedua pemasaran dan promosi, dan yang ketiga ada penjualan dan komisi. Dengan total biaya distribusi dan pemasaran yaitu sebesar Rp500. Sehingga total biaya pengemasan dan distribusi untuk Herbanusa yaitu sebesar Rp1.500. Yang ketiga ada rincian biaya tetap dengan komponen yang pertama ada gaji karyawan yaitu sebesar Rp23.500.000 untuk per bulannya. Yang kedua ada sewa ruangan sebesar Rp3 juta. Yang ketiga ada listrik dan air sebesar 1 juta. Dan yang terakhir ada konten marketing sebesar Rp1.500.000. Dengan total biaya tetap yaitu sebesar Rp29 juta. Selanjutnya ada analisis break-even point yaitu BEP. Dengan hasil akhir BEP untuk Herbanusa yaitu mencapai angka 4.833. Berdasarkan perhitungan ini, perusahaan Herbanusa perlu menjual sekitar 4.833 saset per bulannya untuk mencapai titik impas. Penjualan di atas angka ini akan mulai menghasilkan laba, sementara penjualan di bawahnya akan mengakibatkan kerugian. Demikian presentasi proposal bisnis dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.